Oke, untuk video kali ini gue bakal ngelanjutin video yang kemarin, yaitu dasar Blender. Tapi gue mau beda ya. Kalau beberapa channel YouTube lain tuh dia ngajarin ya itu kayak kita buat objek kayak kursi, meja dan segala macem. Tapi gue pengen buat beda, dimana gue bakal ngajarin kalian langsung UV editing. Jadi cara menggunakan UV editing sama shading. Tapi nggak semuanya sih, cuma sedikit banget gue jelasin. Yang penting kalian paham, ngerti, dan jelas. Oke, sebelum kita ke software Blendernya, gue pengen lu nyari kotak dulu. Selalu lu mau kotak kardus nih, kotak kardus sepatu atau kotak kardus aqua, kotak HP misalkan, kotak mainan atau kotak kotak mainan, kotak kartu juga boleh, apa aja lah, pokoknya kotak lah. Kotak yang bener-bener kotak ya, jangan lubang-lubang kayak gini. Pokoknya kotak. Kalau nggak ada buku tulis juga nggak apa-apa, buku tulis, buku cetak juga nggak apa-apa, novel juga nggak apa-apa, serah. Pokoknya berbentuk kotak deh, lu cari. Buat kita jadiin 3D modelingnya. Jadi contohnya yang kita buat itu adalah barang di sekitar kita, intinya gitu ya. Dan untuk gue sendiri, gue bakal pakai kartu Uno ini nih, Uno Express. Jadi gue bakal bikin ini ke 3D modelingnya. Hasilnya bagus atau gimana kita lihat aja nanti. Oke. Nah, habis itu lu foto aja ya. Dari tampak depan, samping, kanan, kiri, belakang, sama bawah atas. Nah, habis kita foto, kita taruh fotonya ke ini, ke PC ya. Selalu mau pakai kabel data, Bluetooth, WA, kartu memori, pokoknya serah, kita pindahin aja dari tadi foto di HP ke komputer. Nah, habis itu kita ke software Blender ya nih, kita pilih general. Ini gue udah ke general. Terus matiin lampu sama kameranya. Ini nggak usah dimatiin, nggak apa-apa sih, tapi ya gue seneng aja dimatiin biar lebih enak gitu ya lihat ya. Ini kamera kita matiin, caranya pencet mata sini, lightningnya kita matiin juga. Nah, kalau misalkan kalian mau nyalain, tinggal pencet aja yang ini, mati nyala kayak gitu ya. Nah, next kita bakal ubah objek ini ya. Caranya gampang, tinggal pencet tab, tinggal kita select dulu, kita pencet ini kotaknya, terus kita pencet tab buat ke edit mode. Kalau misalkan nggak punya keyboard, bisa ke sini terus buat edit mode gitu. Terus oh iya, sebelum kita ngubah objek ini, kita butuh gambar acuan ya, biar memudahkan kita. Caranya gimana? Caranya ini, cara gampangnya kita ke sini terus ke image editor, pencet, terus kita cari open nih di sebelah sini. Kalau misalkan nggak kelihatan agak ribet, lu gedein aja. Mana nih, susah banget. Ini kita gedein aja biar lebih jelas. Nah, ini ada open nih, kita pencet open, terus kita cari objeknya misalkan ya di sini. Nah, ini ketemu objeknya. Dan oh iya, ini kan agak ribet nih, misalkan lu carinya agak susah, daripada lu cari susah-susah di, misalkan lu ke desktop dulu, pencet dulu segala macem. Ini ada cara cepatnya. Ke sini dulu, terus ke sini dulu, ke sini dulu. Ini kan agak ribet. Ini ada cara cepatnya. Lu tinggal save bagian ininya doang. Jadi lu nggak usah capek-capek pergi kemana-mana. Jadi file ini kita save ke favorit. Tinggal kita pencet. Nah, udah ya. Ini nama filenya kan buat kotak, dan dia bakal taruh ke favorit buat kotak. Jadi lu nggak usah kemana-mana dulu, tinggal pencet ke sini, udah selesai. Jadi sangat amat mudah gitu. Dan terus kita lanjut ya, kita cari gambar acuan kita. Serah sih mau bagian tampak depan, samping, serah, karena bentuknya kotak ya. Jadi sama aja, mau depan belakang sama aja ya. Ini gua ambil tampak depan dulu. Kita open image, terus kita scroll. Nah gitu. Oh iya, satu lagi, ini karena gue mau bikin kotak ya. Kan kalau gambar Uno gue ada gini nih, bentuk Uno gue ada kayak buat cantolan gitu. Nanti cantolannya bakal gue buang, jadi gue bakal fokus ke kotaknya doang gitu. Nah, lanjut kita ke objeknya ya. Nah, kita udah ada gambar acuannya, gampang. Jadi kita pasin aja ya. Ini karena gue perhatiin kotaknya ini kotaknya kan diri nih, posisi diri. Jadi karena berdiri, jadi gue pakai sumbu X saja. Terus kita samain ya, tingginya kita samain dulu. Caranya pencet A dulu buat seleksi. Sebenarnya nggak usah pencet A sih, soalnya ini udah keseleksi semua.
Jadi kalau misalkan belum keseleksi kayak gini, lihat nih kan, nggak warna kuning kalau salah, nggak warna kuning, warna hitam. Lo tinggal pencet aja biar seleksi semua. Terus kita ke sumbu X, terus S buat skala. Terus karena kita mau gedein tingginya doang, jadi kita pencet Z. Terus kita pasin sama objeknya. Misalkan mau segini. Nah, op. Terus kita lebarin, pencet S buat skala. Lebarnya itu ke sumbu Y, berarti kita pencet Y. Terus kita pasin sama kotaknya. Misalkan ini kelebaran dikit, kita pasin aja. Nah, udah jadi ya ini. Ini baru depan sama belakangnya doang. Nah, ini tinggal lebar nyampingnya itu gimana posisinya, belum pas ya. Maksudnya masih tipis, jadi kita pasin. Caranya kita ubah gambar acuannya dulu. Jadi gambar acuannya kita ganti. Caranya open, terus ke yang ini yang tadi kita harus favorit. Terus cari tampak sampingnya. Ini bisa kanan kiri sama ini dua-duanya. Kalau gue pilih yang ini, kita pencet open image. Terus ke sini. Terus kita pasin. Ini kayaknya udah pas deh. Oh, belum deh. Nah, kita pencet S buat skala ke sumbu X. Nih ya, merah ya, X. Kita lebarin. Pasin aja segini, dikit dong sih sebenarnya. Nah, nah udah ya. Nah, ini objek udah selesai. Nah, gampang sih buatnya. Sesuaiin aja sama objek lu bentuknya gimana, lebarnya berapa panjang, segala macam, pokoknya pasin lah. Buat acuannya bisa di sebelah sini. Dan oh ya, gue ngasih tahu kalau misalnya kalian mau ganti acuan ke gambar sebelumnya, lu tinggal pilih kotak yang ini nih, pencet. Nah, ini ada pilihannya nih. Ini gambar sebelumnya, ini gambar yang sesudahnya, bos, sudahnya. Ini gambar sebelumnya, tampak depan nih, tampak samping. Dah. Buat modelingnya gini aja ya. Lalu kita bakal fokus ke UV editing. Nah, lanjut kita ke UV editing. Nah, ini ya. Nah, sebelum kita ngetekstur ini ya, objeknya, kita perhatiin dulu. Ini kan bentuknya kayak gini nih. Gimana jelasinnya? Gua agak susah buat ngejelasin ya. Kita ke layer dulu ya. Ini ya, jadi sebelum ke UV editing, kita ke Smart UV Project namanya. Kita ubah jadi Smart UV Project apanya ya? Gue nggak tahu sih namanya. Pokoknya kita pencet tab, semuanya ke seleksi, harus semuanya ke seleksi ya. Terus kita pencet U, terusnya Smart UV Project. Nah, kita pencet OK. Nah, dia bakal bentuk kayak gini ya. Fungsinya buat apa? Biar kotak-kotak yang ini yang kita buat ini nih, per kotak namanya apa ya? Kotaknya itu namanya plastik, ini kan vertex. Udahlah, ini per kotak lah intinya. Buat per kotak sini bakal dirapihin di garis ini ya. Ibarat kayak kotaknya lu dibuka-buka lah ya, biar gampangnya. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, kalau misalkan lu nggak pakai Smart UV Project, bakal jadi kayak gini. Dan ini nggak jelas. Ini kotaknya panjangnya gimana, skalanya berapa, ukurannya berapa, kita nggak tahu. Nah, kalau kita pakai Smart UV Project dengan cara seleksi semuanya dulu, pencet U, terus Smart UV Project, oke. Nah, ini bakal kelihatan jelas gitu. Oke, lanjut kita pergi ke software Photoshop. Nah, ini di Photoshop nih gimana ya? Sedikit curhat, sebenarnya gue nggak mau pakai Photoshop. Gue mau pakai Photopea, tapi ya, dan gue mau pakai Paint, dan gue ngerasa kayak Paint tuh banyak banget berubah ya dari zaman gue SD. Tuh gue SD gue suka banget pakai Paint, sampai sekarang gue ngerasa kayak beda dan kayak gue ribet gitu. Ngelakuin ini kayak susah banget. Terus akhirnya gue mau pakai sketchbook dan zoom in zoom out yang ngeselin banget. Ya udah, jadi mau gak mau gue pakai Photoshop yang mau gak mau ya, jujur. Oke, lanjut aja kita ke Photoshop ya. Terus kita objeknya ya, kita ambil objeknya mana tadi. Nah, kita ke objeknya, kita taruh aja objeknya gini, set. Dan ini gue bakal ngasih tahu sedikit ya cara kinerja Photoshop, sedikit aja, nggak banyak-banyak karena ini kan gue nggak mahir sama Photoshop gitu. Oh iya, ini gue salah foto ya, maaf, silang aja ya.
Nah ini objeknya, tadi salah. Nah ini kayak gini ya. Jadi Photoshop tuh ini bagian dimana file-file yang lu buka. Terus ini ada layer, ini layer nih. Gue gak ngerti kenapa tampilan kayak gini. Ini layer dan nanti sebagainya. Nah nanti kita bakal dapet kayak gini ya. Terus nanti kita tambah layer baru. Terus dari background yang ini nih, ini sebenarnya jadi background. Layer baru bakal kita jadiin background, kita kunci aja. Terus ini kunci mau dibuka nggak bakal bisa. Nah jadi ini kita kontrol J buat duplikat. Terus yang asli kita hapus aja. Yang jadiin layer kita taruh bawah. Nah ini yang fotokopi background kita kecilin aja. Jadi caranya Ctrl T. Terus ini kita ke pojokan sini dan kita kecilin ukurannya kita kecilin aja ya. Nah ini biar nggak kelebaran, ketinggian, kelebaran, kita pencet shift, terus kita pasin nama ukuran yang kita mau, misalkan segini ya. Udah selesai kita pencet enter. Nah udah jadi. Terus nanti kita tambah objek lagi. Jadi intinya di Photoshop ini atau di software lain yang kalian bisa, ini kita nyatuin semua objek yang kita foto gitu. Kayak gini hasilnya nih. Nah kayak gini bakal jadi kayak gini, tapi permasalahannya satu, ini gua kepotong jadi gagal. Oke hasilnya jadi kayak tadi. Nah lanjut ya, terus kita masukin lagi nih tampak belakangnya, tunggu loading. Terus ini nggak usah dikontrol T ya, biar tapi kita bisa langsung kecilin skalanya, tinggal ke pojokan terus kita kecilin. Nah biar rapi kita pencet shift, pasin, lepas, enter. Nah sama semuanya gitu. Oke gue cepetin aja videonya biar lu pada nggak bosen. Oke lanjut, ini udah gua keluarin semua ya. Dan mungkin kalau ada yang nanya ini gimana bang kalau misalkan rada kegeser atau nggak sesuai gitu kan, atau salah lokasi, tenang aja, nggak usah lu ribet-ribet keluarin lagi ngeluarin objek baru lagi terus lu hapus lagi dan segala macam. Lu tinggal pencetin aja nih yang move, terus lu pencet aja objeknya dan selesai. Tapi lu sesuaiin dulu, ini kan mainnya layer kan. Nah lu sesuaiin dulu tadi layer yang mana yang lu keluarin, maksudnya objek yang foto yang mana. Misalkan mau geser foto ini nih ya, kanan IBAN. Nah jadi sini, ataupun lu mau geser misalkan ini, lu cari dulu yang ini misalkan terus lu geser gitu. Sistem Photoshop kayak gitu ya. Nah terus ini ya, ini karena ini ditiban harus sebelah sini, gue geser ke sini. Terus karena ini posisinya diri sedangkan ini nyamping, ini tampak bawahnya, ini tampak atas, ini nyamping. Cara muternya gimana, rotasinya gimana, gampang, lu tinggal Ctrl T kayak tadi lagi. Terus di sini ada di pojokan sini nih, pojok nih, lihat ya, kursornya bakal berubah jadi bengkok kayak gini nih. Terus lu puter aja, lu pencet terus lu puter dan nah selesai. Udah gitu doang sih, pencet enter. Dan sebenarnya kita bakal fokus ke kotaknya ya, bukan ke layar bawahnya. Jadi kalau kotaknya ini misalkan ya, kita coba cari layar yang ini, kotak kayak gini, putih-putihnya ke potong kayak gini nggak masalah, yang penting kotaknya nggak potong ya. Tapi gimana kalau misalkan kondisinya kayak gini nih, ini ketiban sama yang ini apalagi ini ketiban parah banget. Nah caranya gampang banget. Nah ini kan pemainnya per layer ya. Jadi kalau layer paling bawah ini adalah bagian paling bawah, ini atas, ini adalah bagian paling atas. Jadi karena ini adalah layar paling bawah nih, kita cari layar yang ini dulu. Nah ini paling bawah, kita harus ini di atas ini nih, di atas layar yang ini. Jadi kita taruh aja bagian paling atas, terus kita geser-geser terus ke atas dan lepas. Nah kayak gini nih, bakal jadi kayak gini. Juga sama nih, potong dikit. Ini kita ambil layarnya terus kita pindahin paling atas. Nah sama semua gitu kita samain aja. Ini kepotong, ini kayaknya kepotong, udah pokoknya kita samain aja gitu. Ini gue cepetin lagi, udah gak ada yang kepotong ya, pas semua kotaknya. Udah kita save aja, kita save as, terus mau save di atas, save as sama aja. Terus kita taruh dokumen yang mau kita taruh, misal di sini gue di Blender buat kotak. Terus gue ubah jadi JPEG ya, bukan format Photoshop tapi JPEG. Terus kita namain misalkan stiker.
stiker. Nah gitu, terus kita save. Nah ini ada datanya, mau optimal berapa dan bla bla, medium, hard, segala macem. Kita mau maksimalin. Oh ini udah maksimal nih. Terus kita pencet oke. Dan nah lanjut kita ke software Blender ya. Terus kita ke shading. Nah terus dari shading ini kita pencet objeknya dulu. Nah terus dari shading ini di bawah nih, di kotak yang sebelah sini, kita tulis add. Terus kita searching namanya image alias image nih, image texture, kita pencet aja. Terus kita taruh di samping sini. Terus ini yang color sama base color lu satuin aja. Nah jadi warna gelap kayak gini, hitam. Terus lu pencet open. Terus cari ya file tadi, misalkan ini tadi kita yang mana sih, yang ini ya, objek yang ini, stiker. Terus kita open image dan bang, jadi kayak gini hasilnya. Ini oke, udah jadi kayak gini aja. Terus kita UV editing dan kita scroll gede dan hasilnya jadi kayak gini ya. Gitu. Nah, habis itu kita seleksi semua yang di sini nih dengan cara pencet A. Terus kita pencet geser ke samping. Nah, fungsinya biar kita bisa lebih fokus. Jadi gini. Apa ya? Tadi mau gue jelasin tapi lupa. Kayaknya nggak usah dah. Nah, lanjut. Kita oh iya. Jadi sedikit penjelasan. Jadi kalau misalkan kita ambil objek yang ini nih, yang kotak ini, kita pilih yang ini, yang kotak ini nih. Ini kan ada yang per titik, per garis, sama per kotak. Yang ini gue nggak tahu apa. Lalu kita ambil per kotak, kita misalkan kita geser yang ini, gue geser ini. Oh sorry. Kita misalkan nih buat penglihatan kalian doang, ini kita geser ke sini misalkan. Nah, kok nggak kelihatan? Oh iya. Sorry gue lupa. Ini kita ubah dulu ya. Dari yang tampilan objeknya doang sampai ada berwarna. Nah, gini kan jelas. Lihat kayak gini jelas. Nah ini gue mau sedikit jelasin, misalkan ya. Tadi sampai mana? Oh iya, misalkan kita ambil kotak sebelah sini, terus kita geser ke sebelah sini. Ini kan kebalik nih. Kalau kalian lihat, ini malah di bawah, posisinya di bawah, ini di atas, kebalik nih. Nah caranya supaya agak pas, supaya pas. Jadi kita seleksi dulu semuanya, terus kita pencet rotasi 90 derajat. 180 derajat. Nah gitu. Nah kan posisinya pas semua. Nah, depan juga, ini juga pas noh. Jadi sebelum kita geser-geser objek ini ke kotak-kotak mari, kita geser dulu, kita rotasin dulu 90 derajat biar pas gitu. Nah lanjut, kita bakal nyatuin, naruh kotak-kotak ini ke kotak-kotak sini. Caranya gimana? Sebenarnya ada cara gampangnya. Ini kita geser-geser aja, atau kita geser di sini. Nggak geser di sini, kita nentuin kotaknya di sini. Nah kalau misalkan kita geser dari sini tuh agak ribet ya. Kita nyari objeknya dulu. Misalkan kita geser sini, oh ini bagian mana nih? Misalkan kita geser, oh bagian sini. Terus misalkan yang kita cari dulu objek sebelah sini, ini bagian mana nih? Kita cari dulu. Yang geser sebelah mana? Bukan sebelah sini, kan agak ribet gitu kan. Bukan agak, malah kayak ribet banget. Ada cara gampangnya. Pertama kita tentuin depannya dulu, misalkan depannya sini. Terus kita hilangin seleksinya dengan cara klik layar sini atau klik tempat lain. Terus kita ambil per kotak. Apa sih bahasanya nih, gue nggak bisa bacanya ya. Per kotak ini. Terus misalkan bagian depan sini. Nah dia bakal ke detect ya. Berarti bagian depannya bagian sebelah sini. Terus kita pencet, kita seleksi yang ini. Terus kita geser, kita cari bagian depan, misal bagian depan sini. Terus kita scroll aja. Nah habis itu kan kalau bagian sini kayak bantut dan gak rapi gitu ya. Cara ngerapihin dan pas ke kotaknya gimana caranya? Caranya gampang banget. Lu tinggal ambil per titik, per vertex. Ini kan kotak nih. Ini per garis, per kotak, per garis, sama per titik. Nah kita ambil per titik, kita hilangin seleksinya dulu, pencet yang lain. Terus kita ambil titiknya, terus kita pasin sama kotaknya. Kita punya. Jadi kalau misalnya kalian fotonya miring nggak masalah ya. Miring atau agak bengkok kayak gini nggak masalah. Yang penting jangan miring parah dan masih berbentuk kotak ya. Nah gini, nah pasin kayak gini cuy. Nah kan, terus kita pasin lagi. Kalau mau pas banget silahkan, nggak ada yang salah. Ini nggak pas nih.
enggak. Nah udah kan, nah, hasilnya kayak gini jadi milih purchase kan. Nah sama samping kanan juga sama, kita cari dulu objeknya sebelah mana. Oh sebelah sini nih, terus kita geser, terus kita cari objek yang samping, nah sebelah sini, dan sama juga per titik, dan pokoknya kayak gitulah ya. Nih videonya gue cepetin aja ya, biar videonya nggak lama-lama, jadi gue cepetin aja gerakannya dan nggak usah gue jelasin. Nah ini objeknya udah jadi ya, udah kita rapin semua nih. Kalau kita pencet seleksi, itu seleksi semua, pencet A, yang jadi semua kotak di sini udah semua nih. Tuh kan, udah semua. Jadi kayak gini, dan hasilnya kalau buat gue pribadi bagus ya. Ini biar agak enak lihat, kita ke layout. Terus ini kita tutup aja ya, kita balikin ke view semula. Bukan view sih, ke tempat semula, yaitu outliner. Terus kita kecilin dan bang, jadi kayak gini. Nah ini nggak kelihatan apa-apa ya, soalnya ini kan masih objek doang. Kayak yang kemarin gue sebutin, ini tulang, objek doang, diwarnain sama hasil akhir. Nah ini kita yang ini yang udah diwarnain dan bentuknya kayak gini cuy. Atau kalau menurut gue sih ini cakep banget, udah bagus sih, udah cakep banget. Ya, tinggal kerapihan kalian doang sih. Gitu. Dan oh iya, terakhir ya, kita save. Bukan save ya, kita ekspor. Kalau save mah gampang, tinggal kalian save aja kayak gini. Mana sih save? Save aja kayak gini, terus taruh datanya di mana? Kalian di sini. Terus gue bilang apa ya tulisannya? Kotak Uno. Save file dan selesai. Save gitu doang, gampang. Ini kita bakal ekspor. Nah kalau mau ekspor sendiri nih, kita nyesuaiin ini ya, apa ya, software yang ada di aplikasi di PC lu ya. Misalkan gua nih ada dua macam. Ini 3D ya nih, ada 3 macam. Ada 3D building sama 3D view. Jadi ini fungsinya buat apa ya? Kayak gambar gitu. Apa gua nggak ngerti juga cara ngejelasin ini tuh apa. Kayak Emacs, kayak misalkan ya lu ngebuka ini ya. Nah, jatuhnya kayak beginilah ya, kayak software ini ya, yang fungsinya buat ngebaca gambar kita. Oh, ngebaca. Jadi ini fungsi ini kan, kalau ini kan foto ya, foto ini. Ini fungsinya buat ngebaca gambar kita atau foto kita. Nah, ini juga ada. Kalau buat 3D modeling ada namanya 3D, ini ada dua jenis, 3D building sama 3D view gitu. Dan cara nge-save-nya gitu gimana? Cara nge-exportnya biar bisa kebaca sama dua software ini gimana? Sama software ini nih gimana? Ini ada caranya, diekspor dulu. Terus ini ada pilihannya nih. Ada banyak pilihan, dan kita sesuaiin aja sama yang ada apa ya? Software tadi ya. Tadi kan gua ada dua software nih ya. 3D. Nah, ini ada dua nih, ada view sama 3D building atau lah. Ini gua ada dua ya. Nah, ini masing-masing punya format yang berbeda. Dan gue jujur gue nggak tahu formatnya. Yang ini apa gue lupa, yang ini gue tahu. Nah, jadi kita sesuaiin aja sama format yang ada di sini. Nah, kalau format yang gue tahu ini ya, dan satu lagi gue lupa. Dan kalau kalian nggak tahu format kalian apa, misalkan di laptop kalian ada aplikasi tadi, software tadi, tapi kalian nggak tahu formatnya apa, lu cari tahu aja dulu. Mungkin lu bisa cari searching di Google segala macam. Kalau gue pribadi nih ya, gue pakai cara manual. Jadi gue klik satu-satu, terus ketemu, oh nyata yang ini satu, yang satu lagi mana gitu. Kalau gue manual ya, cara orang bego. Oke, lanjut aja ya, kita ekspor. Tadi kalau gue ini ya biasanya GLB sama GLB atau GLTF. Kita klik aja. Terus kita taruh di mana? Misalkan di sini kotak, namanya kotak Uno. Kita ekspor, dan ini ada loading nggak sih? Gue nggak tahu sih. Ini udah gue ekspor. Oh, ada loading. Ini loading no. Tunggu sejenak. Nah, udah selesai. Dan nah, bakal ada muncul kotak Uno. Kayak gini sih. Nah, nanti formatnya kayak gini ya bentuknya. Terus lo klik aja. Nah, bakal jadi kayak gini ya. Dan ya ini udah selesai ya. Gue udah ngasih tahu semuanya sampai format segala macem, dan hasilnya jadi kayak gini.
Kalau menurut gua nih udah bagus sih ya, walaupun ada yang kurang tapi ya gue suka kayak ada misalkan ada tekstur kayak udah lama udah tua bagus, jadi nggak terlalu kayak bentuk baru, merahnya juga nggak terlalu merah cerah atau merahnya sama semua, nggak, jadi masih kelihatan bagus sih kalau menurut gue pribadi. Ya udah bagus, dan ya gitulah. Dan tinggal objek kalian gimana, menurut kalian pandangan kalian tentang objek yang kalian buat, apakah bagus atau kurang gimana. Kalau jelek ya nggak masalah sih, soalnya kita sama-sama belajar. Kalau misalkan kalian jelek, kalian juga belajar. Dan oh iya ya, gue lupa satu hal paling penting, ini kontennya sama-sama belajar ya, jadi kalau misalkan tadi ada penyebutan atau hal-hal yang gue nggak pahamin, silakan aja tulis kolom komentar. Apalagi ya, udah situ aja ya. Dan oh iya, ini kalau misalkan kalian mau jadi di print 3D, tahu kan print 3D yang harganya 5 juta sampai ada yang murahan tuh. Yang paling murah ya itu 1 juta sekian. Kalau harga standarnya 10, 5 juta dan sekian ya. Itu kalian bisa, tapi jangan berharap tekstur ini nih unonya ke print, soalnya ini cuma ibarat kata, ini cuma stiker. Jadi ketika lu print cuma ngeprint bentuk kotaknya doang, jadi buat teksturnya nggak bakal bisa. Tapi kalau misalkan kalian print bisa sih buat objek lain, misalkan kalian bikin objek orang, objek lain, atau bikin cari di Google bisa. Dan apalagi ya, oh iya, tadi untuk sedikit penjelasan tentang UV editing, kalau sepengetahuan gue ya, mungkin kalau kalian tahu lebih dalam lagi tentang UV editing, tulis aja kolom komentar. Tapi sepengetahuan gue selama pakai UV editing, gue ngerasa kayak UV editing itu kayak lu naruh stiker di objek lu gitu. Ya jadi bukan toh stiker itu bisa digeser-geser ya, kayak tadi kalian lihat stikernya bisa digeser-geser kayak gitu. Nah beda sama lu misalkan pakai tekstur. Tekstur itu bisa mengubah objek lu, atau misalkan lu pakai tambah-tambah bulu dan segala macam, itu beda lagi. Nah untuk UV editing ini ibarat kata ya tadi stiker, terus kalau mau pakai tekstur jadi ya struktur objeknya bakal berubah, bisa jadi kaca segala macam kalau pakai tekstur ya. Ataupun misal lu pakai tambah-tambahan lagi efek-efek lain, kayak misalkan kayak ngubah tampilannya jadi kayak kartun dan segala macam, tuh beda lagi, itu di shading. Dan pokoknya gitu aja lah ya. Nanti kurang lebih mohon maaf, salah kata ya mohon maaf gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak jelas, apalagi penjelasan gue tentang Photoshop nggak jelas banget ya, mohon maaf banget ya, soalnya gue belajar dan kalian juga belajar dan kita sama-sama belajar gitu. Dan dah, terima kasih. Yang mau like silahkan, yang mau dislike juga nggak apa-apa. Terus kalau mau subscribe ya silahkan aja, gue nggak maksa, nggak minta juga. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka sama konten gue, ya udah jangan di subscribe, buat apa gitu, coba nggak guna. Dah gitu dong.